Gempar, Cina disebut siap perang dengan Amerika Serikat dan ASEAN. Media corong Partai Komunis Cina, The Global Times, menulis editorial khusus menanggapi hubungan panas Amerika Serikat dan sejumlah negara Asia Tenggara terkait Laut Cina Selatan. Bahkan dalam artikel yang dipublikasi akhir pekan itu, media itu menulis Cina memiliki keberanian nyata untuk terlibat dalam perang guna melindungi kepentingan inti negara itu dan siap menanggung segala akibatnya. Media itu menuding sejumlah negara tetangganya dengan dukungan Amerika Serikat mencoba memperlakukan Cina dengan kejam. Apalagi Cina tulis editorial itu adalah kekuatan ideologis yang ditolak Amerika Serikat dan Barat. Mereka percaya bahwa Cina di bawah tekanan strategis Amerika Serikat takut, tidak mau, dan tidak dapat terlibat dalam konflik militer dengan mereka. Tulis pemimpin media itu, Hu Xijin, dikutip Rabu 16 September 2020. Kami yakin bisa menang di medan perang jika konflik terjadi dengan kekuatan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan Cina. Demikian pula jika ada perang dengan Amerika Serikat di dekat perairan pesisir Cina. Kami juga memiliki peluang bagus untuk menang. Ia pun mengatakan, Cina siap perang secara militer dan moral. Maksudnya, moral di sini dikatakan Cina perlu memenangkan perang opini melawan narasi Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan konflik eksternal, salah satu masalah besar kita adalah kita berbicara perlu sedikit dan terlalu lambat. Pihak lain selalu berbicara lebih banyak dan lebih cepat tentang detail konflik. Kita harus bekerja keras untuk memecahkan masalah ini, ujarnya. Editorial tersebut dimuat pasca Amerika Serikat mengumumkan jet tempurnya kini tengah beroperasi di Laut Cina Selatan. Kapal induk USS Ronald Reagan mengerahkan pesawat udara untuk melindungi wilayah maritim sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dalam Twitter resminya, Angkatan Laut Negeri Paman Sam berujar, operasi dilakukan di Laut Filipina. Negara itu mengklaim ini merupakan bagian dari kebebasan navigasi Asia Pasifik, Free and Open Indo-Pacific. Satu-satunya kapal Indo-US Navy USS Ronald Reagan dikerahkan untuk melakukan operasi penerbangan saat beroperasi di Laut Filipina dan menyediakan pasukan siap tempur yang melindungi dan membela Amerika Serikat dan kepentingan maritim sekutu serta mitra di wilayah tersebut, cuit akun @USNavy. Sebagaimana diketahui, Cina selama ini mengklaim 80% bagian Laut Cina Selatan melalui 9 garis putus-putus. Ini ditentang bukan hanya Malaysia, Vietnam, Taiwan, Brunei, termasuk Filipina. Dengan Filipina, Cina terlibat konflik soal Betting Scarborough. Meski ditegaskan milik Filipina melalui arbitrase internasional, wilayah itu diduduki Cina sejak 2012. Dengan Republik Indonesia, sebenarnya Cina tak memiliki masalah sengketa wilayah. Namun, Cina akhir pekan kemarin terlibat insiden di Natuna Utara, di mana kapal Coast Guard Cina masuk ke area itu. Mereka juga hendak pergi meski diusir Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
karena menilai area tersebut masuk teritorialnya. Kapal dengan nomor lambung 5204 itu masuk Natuna sejak Sabtu 12 September 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bakamla berhasil mengusirnya Senin 14 September 2020. Kemarin, Cina merespon laporan tersebut. Hak dan kepentingan Cina di perairan yang relevan sudah jelas, kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Pada jumpa pers, seraya mengatakan kedua belah pihak telah berkomunikasi. Tiongkok dilaporkan murka atas proyek terbaru Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, tepatnya di Sungai Mekong. Beijing mengklaim Washington berusaha meluncurkan medan pertempuran anti-Tiongkok terbaru. Dikutip pikirarakyat.com dari Express, pejabat Amerika Serikat telah mengumumkan investasi sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat dalam kemitraan dengan negara-negara di sepanjang Sungai Mekong. Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara yang membentang melintasi berbagai perbatasan negara termasuk Tiongkok. Pakar Tiongkok marah atas pengumuman investasi tersebut dan menuduh Amerika Serikat berusaha mempolitisasi sumber daya air untuk mengekang pengaruh Tiongkok di kawasan Sungai Mekong. Ini merupakan titik ketegangan terbaru antara Amerika Serikat, Tiongkok, serta sengketa Laut Cina Selatan dan masalah penerapan undang-undang keamanan baru di Hong Kong. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengumumkan sebuah koalisi Mekong Amerika Serikat dengan negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar. Koalisi ini diumumkan pada Jumat 11 September 2020. Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara karena Sungai Mekong merupakan bagian integral dari visi Indo-Pasifik dan hubungan strategisnya dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dalam pengumuman koalisi itu, Pompeo menuduh Tiongkok semakin mengancam lingkungan alam dan otonomi ekonomi di sepanjang Sungai Mekong. Dia bahkan menyebut Tiongkok memanipulasi aliran dengan cara yang tidak transparan melalui bendungan yang tidak aman. Sementara itu, media pemerintah Tiongkok Global Times mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Bi Shihong, profesor di Pusat Studi Diplomasi Tetangga Tiongkok dan Sekolah Studi Internasional Universitas Yunnan, mengatakan kepada Global Times bahwa Amerika Serikat berbohong tentang kerusakan di kawasan Sungai Mekong dan hanya ingin terlibat karena alasan politik. Banyak dari mereka yang memproklamirkan diri sebagai peneliti Amerika Serikat bahkan tidak melakukan kerja lapangan di cekungan Mekong sebelum menarik kesimpulannya, kata Bi Shihong. Kemitraan Pompeo dengan negara-negara Asia Tenggara menjadi intervensi terbaru Amerika Serikat di Sungai Mekong. David Stilwell, asisten Menlu Amerika Serikat, menuduh Beijing menggunakan 11 bendungannya di hulu sungai untuk menahan air demi keuntungannya. Seorang duta besar Amerika Serikat untuk Vietnam juga menuduh Tiongkok menimbun air dari Sungai Mekong.